Jadi si cowok ini seolah-olah kayak menunjukkan ininya dia. Sedang datang bulan, ya ini memaksa aku untuk yuk gitu. Aku sebagai teman untuk nanam cabai doang. Bahkan ada yang nyuruh Lukas ini keluar aja dari NCT. Hey yo, what's up guys, I'm Mr. Kim. Welcome back to my YouTube channel. Lagi mana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan buat kalian yang gak lagi baik-baik aja, keep fighting guys, don't give up. Untuk hari ini kita itu akan membahas tentang kronologi lengkap dari apa yang terjadi kepada Lukas NCT ORWP saat ini, yang mana dia itu kembali dituduhkan memaksa si cewek untuk melakukan saat dia itu datang bulan. But wait, sebelum kita ngebahas tentang hal itu lebih dalam lagi, pastikan untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta like, comment, dan share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah informasi selengkapnya. Nah guys, seperti yang kalian tahu bahwa Lukas NCT ORWP baru-baru ini mendapatkan problem. Jadi ada yang menuduhkan bahwa Lukas ini telah melakukan gaslighting kepadanya. Buat yang belum tahu apa itu gaslighting, oke, aku akan jelasin kepada kalian semua ya. Gaslighting ini merupakan bentuk perlakuan yang tak baik terhadap emosional dengan melakukan tindakan manipulasi terhadap orang lain dengan memaksa mereka untuk mempertanyakan pikiran, ingatan, dan peristiwa yang terjadi di sekitar mereka. Dan dalam unggahannya, si cewek mengungkapkan bagaimana awal hubungan dirinya bersama dengan Lukas NCT. Jadi pernyataan dari si cewek ini itu membuat nama Lukas masuk daftar trending topik di Twitter, baik di Indonesia dan juga di dunia. Jadi untuk kronologi lengkapnya kayak gini, ada akun yang namanya adalah @uhshim. Jadi dalam ceritanya itu, dia ini mengaku bahwa dia ini merupakan seorang penggemar yang punya hubungan spesial bersama dengan Lukas. Dan saat berkencan dengan Lukas, si cewek ini bilang bahwa Lukas ini minta putus sama gua karena Lukas sendiri itu sibuk, ya mungkin nggak bisa nyesuaiin jadwal gitu untuk ketemuan dan juga dating seperti biasa. Tapi ternyata nih guys, setelah mereka putus, barulah masalah sebenarnya dimulai. Jadi setelah mereka break gitu ya kan, netizen ini mengatakan bahwa si Lukas ini terus minta, yuk kita ketemuan dong. Nah kalian tahu nggak ketemuannya itu di mana? Jadi ketemuannya itu adalah di hotel dan juga di apartemen seperti itu. Dan biasanya kalau mereka itu check in di hotel, yang ngebayar hotelnya adalah si cewek, bukan Lukas. Dan bahkan dia ini juga bilang, aku loh sering ngebeliin Lukas barang-barang mewah. Nanti barang-barang mewah itu dipakai sama dia. Dan gak itu saja, dia ini juga katanya seringkali disuruh oleh Lukas untuk ngebeli rokok. Dan Lukas sih juga menjelaskan si alasannya kenapa dia itu nggak menggunakan uangnya untuk ngebayar hotel ataupun ngebeli rokoknya secara pribadi. Hal itu dikarenakan kalau dia menggunakan credit card atau kartu ATM-nya itu nanti bisa kedeteksi sama manajernya dia, nanti akan marahin dia. Itulah yang dihindari oleh Lukas. Makanya dia itu tidak menggunakan credit card or ATM yang dimiliki untuk membayar segalanya. Ini adalah menurut pengakuan cewek, bukan gua, oke? Dan untuk memperkuat pernyataannya, netizen itu juga mengunggah sejumlah bukti berupa hasil tangkapan layar obrolan via chat dengan Lukas dan beberapa pesan suara antara dirinya bersama dengan Lukas. Selain itu ada juga nih bukti berupa tangkapan layar yang menunjukkan Lukas mencoba menghubunginya lewat 3 panggilan dan sederet pesan yang dikirimkan kepadanya setelah pernyataan tersebut menjadi viral di Twitter. Dan setelah pernyataan dari cewek ini menjadi viral kan ya, banyak juga dari para penggemar yang menyelidiki apa yang telah dibeberkan oleh cewek ini. Apakah ini itu benar atau salah? Dan di sini para penggemar itu membuktikan bahwa apa yang dikatakan oleh cewek tadi itu adalah palsu semata dan juga tidak benar. Langsung aja kita lihat bagaimana bukti yang telah diberikan oleh penggemar. Untuk bukti pertama adalah bukti foto yang ini. Jadi dapat kalian lihat, ini adalah foto yang menunjukkan pria yang sama, pakai baju juga mereknya sama, dan tempat duduknya juga sama. Ini adalah Lukas dan yang satu aku nggak tahu ini siapa. Tapi intinya banyak penggemar yang menyatakan bahwa ini tuh udah kayak diedit. Jadi mukanya Lukas itu kayak diubah, ditaruh ke badannya cowok ini. Dan buat yang belum tahu ya, ini gambar sebenarnya yang aku lihat sih kemarin itu kayak menunjukkan sampai yang segini, sampai kena yang bawah gitu loh guys. Jadi si cowok ini seolah-olah kayak menunjukkan ininya dia, ngerti nggak? Ya itu yang maksud aku lah, yang itu guys, bagian pribadinya dia. Tapi menurut aku itu juga editan sih, kelihatan jelas bahwa yang itunya itu juga diedit, ditaruh ke sana sih. I mean itu kayak nggak real banget. Dan logika aja ya, masa si Lukas kayak gitu banget sampai ngirimin foto yang kayak gitu, nggak mungkin juga ya kan. Dan untuk bukti yang kedua, ini adalah bukti foto yang dibeberkan oleh penggemar. Jadi buat kalian yang belum tahu ya, ini tuh merupakan bukti foto yang dibeberkan oleh penggemar. Jadi penggemar ini merasa bahwa Lukas ini telah berselingkuh.
Jadi dia tuh untuk membuktikan pernyataannya dia tuh membeberkan foto yang ini guys. Nah, tapi para penggemar itu menemukan bahwa sebenarnya ini tuh adalah foto saat Lukas itu berada di dom. Jadi di domnya juga terdapat barang-barang yang serupa gitu. Misalnya kayak apa nih? Boneka nggak sih? Bukan boneka, tapi kayak bantal gitu nggak sih? Yops. Habis itu juga dari tempatnya tidur itu kayak mirip banget dengan yang ada di dom. Hal ini yang menyebabkan penggemar itu percaya bahwa semuanya itu hanyalah palsu semata. Dan yang terakhir adalah untuk masalah pesan suara. Jadi si cewek ini kan bilang bahwa Lukas telah mengatakan ini sama aku gitu. Dan dia juga sudah ngupload ke suara itu ke Twitter. Tapi setelah diperiksa-periksa oleh penggemar itu merasa bahwa ini tuh adalah suara yang sama yang diberikan oleh Lukas saat di Bubble. Bubble nggak? Bubble itu merupakan aplikasi yang memungkinkan kita sebagai penggemar itu dapat berkomunikasi sama Lukas. 나 방금 씻었어. 나 이제 준비해야 돼. 나 방금 씻었어. 나 이제 준비해야 돼. Well, setelah melihat bukti-bukti tadi, apakah kalian punya pendapat yang sama dengan netizen yang lain yang merasa bahwa semuanya hanyalah palsu semata? Langsung aja komen di kolom komentar. Dan dikarenakan kontroversi yang satu ini ya, Lukas itu kan sebenarnya berpromosi sama Henry untuk yang Jalapeno kayak gitu. Namun karena kontroversi ini juga makin memanas dan juga memanas, perilisan dari Jalapeno itu kayaknya diundur gitu nggak sih? Dan juga dia katanya udah kembali ke Cina. Bener nggak? Ntar kalau salah atau kurang tepat komen di kolom komentar. Dan sebenarnya ya, baik untuk SM Entertainment dan juga Lukas itu sudah memberikan klarifikasi. Dan aku juga sudah memberikan bagaimana pernyataan mereka di video sebelumnya. Tapi buat yang belum dengar ya udah aku putarin bagaimana klarifikasi dari SM Entertainment dan juga Lukas ya. Kalian dapat dengerin bagaimana pernyataan dari mereka. Untuk SM Entertainment sendiri, SM Entertainment bilang kayak gini, "Halo, ini SM Entertainment, kami mohon maaf ya karena menimbulkan kekhawatiran atas masalah privasi artis kami, Lukas. Menyadari keseriusan masalah ini, kami telah memutuskan untuk menghentikan perilisan semua konten, termasuk lagu dan MV dari single WB Lukas and Henry yang Jalapeno yang dijadwalkan akan dirilis pada tanggal 25 jam 6 sore. Lukas juga sangat merenungkan fakta bahwa dia telah menyebabkan rasa sakit dan kekecewaan yang besar karena tindakannya yang salah, dan kami juga merasa bertanggung jawab atas kurangnya manajemen artis. Sekali lagi, kami sangat meminta maaf karena telah menimbulkan kekhawatiran bagi banyak orang, termasuk penggemar dengan masalah privasi dari Lukas." Dan gak hanya SM Entertainment saja, tapi Lukas di sini juga telah angkat suara. Jadi dia itu kayak nulis suratnya ditulis dalam bahasa Cina ya. Habis itu dia posting di Instagram, dan di Instagram dia juga kembali menuliskan caption yang pakai bahasa Cina dan juga bahasa Korea, seperti itu. Dan langsung aja kita bacakan bagaimana klarifikasi dari Lukas. "Halo, ini Lukas. Aku dengan tulus meminta maaf kepada mereka yang telah terluka oleh tindakanku yang salah. Jika diberi kesempatan, aku ingin menyampaikan permintaan maafku secara pribadi. Aku dengan tulus meminta maaf karena insiden ini kepada para penggemar yang telah memberiku banyak cinta dan juga dukungan. Melihat situasi dalam beberapa hari terakhir, aku dapat melihat kembali tindakan masa laluku dan dengan tulus merenungkan diriku sendiri. Melihat kembali tindakanku di masa lalu seperti itu pasti salah, dan itu adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab, yang mengkhianati dukungan yang telah diberikan para penggemar kepadaku untuk waktu yang lama. Dan sekali lagi, aku ingin meminta maaf kepada semua orang yang mungkin kecewa dengan tindakanku. Aku ingin memastikan ini tidak pernah terjadi lagi, dan aku ingin menghentikan semua kegiatan yang dijadwalkan dan meluangkan waktu untuk merenung. Terakhir, aku ingin mengatakan kepada member, staf perusahaan, berbagai mitra, dan pejabat stasiun penyiaran, aku sangat menyesal." Well guys, itu adalah klarifikasi dari SM Entertainment dan juga Lukasnya sendiri. Dan ternyata ya, permasalahan ini itu semakin memanas. Kok semakin memanas? Karena ternyata bukan hanya A saja yang kayak speak up gitu, tapi ada juga netizen yang lain. Ada netizen B dan juga netizen C, yang mana dia ini sudah menceritakan bahwa dia itu mengalami hal yang serupa seperti apa yang telah dialami oleh si A tadi. Dan setelah si A ini melihat bagaimana klarifikasi dari Lukas dan juga SM Entertainment, dia ini kembali menuliskan pernyataannya di sosial media. Dan coba sekarang kita baca bagaimana pernyataan dari si A menanggapi bagaimana klarifikasi dari SM Entertainment dan juga Lukas. Apakah dia menghafal ya kalimat yang sama ketika dia itu ngegoda seorang cewek? Dia itu adalah seorang penjahat kelamin. Aku mendengar kalimat yang sama persis dengan yang didengar oleh penggemar Tiongkok. Jadi untuk yang dikatakan oleh Lukas kayak gini, ini ceweknya yang bilangnya, bukan aku. "Aku hanya membaca suratmu, aku tidak membaca surat dari penggemar lain kok. Aku pandai membaca orang dan kau terlihat seperti gadis yang sangat baik. Ini pertama kali loh aku mendekati seorang penggemar, jadi tolong rahasiakan ya. Kami pertama kali mulai memberi pada Juli 2019, dia mengatakan padaku bahwa aku ini bukan lagi penggemarnya, tetapi aku juga pacarnya.
Dan tahuku tentang acara Burberry di Inggris ya, yang berlangsung pada bulan September, ia juga mengatakan nih bahwa aku harus berada di kamarnya dan beristirahat di tempat tidur sebelum pulang. Dan meskipun aku bilang aku tidak bisa karena sedang datang bulan, ya ini memaksa aku untuk yuk gitu. Dan setelah beberapa bulan dating, pada Oktober 2019 saya bilang saya ingin putus. Ia merasa tidak enak karena putus melalui obrolan. Jadi kami pun bertemu pagi-pagi sebelum ia berangkat ke LA untuk kegiatan Super M pada 2 Oktober 2019. Dan dia juga bilang nih bahwa ia itu hanya ingin berteman. Ia melanjutkan tentang rendahnya tingkat kesulitan yang ia alami dan memintaku untuk memahaminya dia. Ia sibuk dengan persiapan comeback Super M dan Wavy dan mengatakan bahwa ia sangat kecewa selama syuting MV Moonwalk karena salah satu member terus mengganggu sedangkan menunda syuting. Ia juga sangat lelah sehingga ia bahkan dapat menyetir di depan sutradara MV saat sutradara sedang berbicara dengannya. Ia kemudian menyuruhku untuk menunggu 5 tahun dan dalam 5 tahun aku akan membeli rumah di Korea sehingga kami bisa hidup bersama. Aku nggak tahu detail lengkapnya itu kayak gimana, tetapi dia bilang nih bahwa manajer membuat kesalahan besar selama fan meeting Wavy di Thailand dan semua member harus menghadapi konsekuensinya. Dia mengklaim bahwa karena insiden itu, dia adalah bos atas semua anggota Wavy dan bahkan manajer mereka juga. Manajer yang tinggal bersama Lucas tahu bahwa Lucas itu akan keluar untuk menemui pacarnya. Meskipun mereka tidak tahu bahwa aku ini adalah pacarnya dia. Lucas juga menyatakan bahwa manajernya melihatnya keluar dari larut malam untuk menemuiku. Tetapi manajernya membiarkan Lucas pergi tanpa menahannya. Hubungan kedua kami berlangsung dari November 2019 hingga Maret 2020. Ketika dia mulai punya lebih banyak waktu luang dalam jadwalnya, dia ingin mulai lagi. Dan kami berbicara melalui panggilan video WeChat ketika dia berada di Tiongkok dan bertemu di sebuah hotel ketika dia berada di Korea Selatan. Ada saat-saat ketika aku senang bangga dengan Lucas, seorang selebriti yang aku kagumi. Tetapi ada saat-saat dia membuatku merasa tidak nyaman dengan cerita-ceritanya. Dia bertanya apakah aku melihat berita pernikahan Chen EXO dan berkata, jika kamu hamil tentu saja aku harus menikah. Kita juga melakukannya. Dia juga sering berbicara tentang pacar lain yang dia miliki di masa lalu, menggambarkan tinggi dan tubuh mereka yang membuatku tidak nyaman. Saya merasa bahwa dia dapat dengan mudah nih berbicara tentang saya di tempat lain. Dia mengatakan bahwa dia itu punya teman yang buruk selama masa sekolahnya. Dia katanya melakukan hubungan begituan untuk pertama kalinya adalah di panti pijat di Tiongkok. Dia ini juga mengatakan bahwa ketika dia itu masih muda, dia itu suka wanita yang tinggi. Tetapi setelah mengetahui bahwa wanita tinggi punya tubuh seperti seorang pria, dia mulai menyukai wanita yang lebih pendek. Dia mengatakan bahwa sebelum bergabung dengan SM, seorang teman di Hong Kong itu dibole jadi tanpa objek yang hebat. Dia juga mengaku berkelahi dengan anggota geng dan juga mengatakan bahwa karena dia pandai berkelahi, seorang bos geng mencoba untuk merekrut si Lucas. Seperti yang saya katakan sebelumnya, saya membayar setiap uang yang digunakan selama kami berkencan, termasuk hadiah mewah, hotel, dan lain-lain. Suatu kali ketika aku kehilangan kartu kreditku, pada hari aku bertemu dengan Lucas di sebuah hotel, ketika saya bertanya apakah dia bisa membayar sekali saja, dia dengan tegas menolak, mengatakan bahwa manajernya dapat memeriksa riwayat kartu kreditnya dia. Pada tahun 2020 ketika kami bertemu di sebuah hotel pada hari ulang tahun Lucas, itu berada di daerah terpencil di Seoul tanpa toko serba ada di dekat. Begitu dia tiba, dia minta rokok, mengatakan dia yakin aku akan meminta dan menyuruhku naik taksi ke toko serba ada untuk membelikannya rokok. Dan pada tanggal 1 Oktober tahun 2020, dia itu datang mengunjungiku di apartemen. Dia juga bilang saat itu sedang cusok dan mereka tidak punya jadwal. Jadi dia punya rencana untuk pergi ke pantai bersama dengan Henry dan Win-Win malam itu. Dan setelah waktu bersamaku di tempat aku, dia menerima telepon dari Henry dan langsung pergi ke pantai. Dan terakhir kali aku bertemu dengannya adalah pada tanggal 4 Februari 2021 di sebuah hotel. Terakhir nih, aku itu nggak bisa tahan perasaan bahwa ketika dia mengatakan dia itu pengen berteman, maksudnya dia menginginkanku sebagai teman untuk nanam cabai doang. Bukan teman dalam arti istilah yang normal. Ada beberapa orang yang mengatakan bahwa aku terlibat dengannya karena aku orang-orang yang sama sepertinya. Mengapa aku tidak menghadapinya dan semacamnya. Tetapi pada saat itu, aku menyukainya. Sehingga aku hanya berpikir aku bisa membicarakan semuanya. Jika aku memahami dia saat dia paksa. Aku berpikir seperti itu loh, selama 2 tahun. Aku telah bertanya nih, apakah dia emang benar-benar suka sama aku? Dan setiap kali dia itu mengatakan bahwa dia itu benar-benar suka sama aku. Tetapi dia ini juga menaikkan suaranya dan berteriak, jika kamu tidak berhenti, aku akan mengatakannya sekali lagi, aku sangat sibuk. Ada sesuatu di rumah.
Dan sebelum penggemar Tiongkok lainnya membuka suara, saya tidak tahu bahwa dia bertemu dengan banyak wanita dengan cara ini. Banyak sekali, termasuk diriku. Saat ini masih menderita kerusakan mental yang ditimbulkan oleh ucapan dan tindakannya. Tetapi kamu akan sadar selama beberapa bulan sebelum melakukan promosi kembali. Aku merasa ini bukan cara yang tepat untuk menanggapi situasi, jadi aku menulis postingan terakhirnya. Well guys, itu adalah tanggapan dari si cewek A setelah dia itu melihat bagaimana klarifikasi dari Lukas dan juga SM Entertainment. Nah, kalau kalian sendiri gimana menanggapi tentang hal yang satu ini? Langsung aja komen di kolom komentar. Aku sih nggak mau komentar banyak banget tentang problem yang satu ini, because aku juga nunggu bagaimana klarifikasi dari SM Entertainment. Seharusnya si pihak SM Entertainment klarifikasi lagi terhadap hal yang satu ini. Apakah yang dikatakan oleh cewek ini benar atau salah? Seandainya kalau salah kan bisa tenang di hati penggemar, karena untuk saat ini banyak sekali dari para penggemar yang merasa khawatir dengan kondisi dari Lukas. Serius, banyak yang khawatir bahwa Lukas ini tidak akan seperti yang dulu lagi. Apalagi melihat bagaimana netizen Korea kan komentar-komentarnya pada pedas semua sama Lukas. Bahkan ada yang nyuruh Lukas ini keluar aja dari NCT. Well guys, kalau ada perkembangan nanti aku akan kabari kalian semua. Aku akan update kok di YouTube. Jadi buat kalian yang nggak mau ketinggalan, langsung aja subscribe segera. Oke? See you next time di video berikutnya. Aku mohon maaf sekali lagi nih kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, jangan sungkan-sungkan untuk koreksi aku dengan cara komen di bawah. Annyeong, 감사합니다. Goodbye.